Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davari Nugraha dari Teknik Informatika Untan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah program yang mengontrol eksekusi dari sebuah program atau sebagai penghubung antara pengguna komputer ke komputer itu sendiri. Jadi, sistem operasi dapat dikatakan memiliki dua tujuan. Yang pertama, sebagai convenience, yaitu sistem operasi membuat komputer lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Yang kemudian ada efisiensi, yaitu sistem operasi membuat komputer dapat mengefisiensikan penggunaan dari sumber daya komputer. Pertama, fungsi dan tugas sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Jadi sistem operasi merupakan sistem yang menghubungkan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Jadi apabila end user atau pengguna ingin menjalankan sebuah aplikasi di sebuah perangkat, maka sebagai penghubung antara aplikasi tersebut dan ke perangkat tersebut diperlukan sistem operasi agar perangkat dapat mengeksekusi program tersebut. Jadi tugas-tugas utamanya antara lain, yang pertama membuat program, kedua mengeksekusi program, yang ketiga mengakses perangkat input dan output, keempat mengontrol akses ke berkas, kelima ada akses ke dalam sistem, keenam ada pendeteksi error dan menyelesaikannya, yang terakhir akuntan untuk beberapa sistem tertentu. Kemudian sistem operasi sebagai manajemen sumber daya. Jadi sistem operasi bertugas mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Kemudian masuk ke tipe-tipe sistem komputer. Yang pertama ada sistem operasi batch, yaitu tipe sistem operasi yang tidak terhubung langsung dengan komputer. Jadi ada operator yang mengumpulkan dan menjalankan tugas secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka otomatis kelompok lain akan dijalankan. Kelompok-kelompok ini disusun berdasarkan persyaratan yang mirip-mirip. Jadi persyaratan yang mirip, apabila ada tugas dengan persyaratan yang mirip akan dijadikan satu batch atau satu kelompok. Kemudian ada sistem operasi timeshare, yaitu sistem operasi yang biasa kita kenal dengan sistem multitasking. Ini sistem yang memungkinkan banyak orang yang terletak di berbagai terminal untuk menggunakan sistem operasi tertentu pada waktu yang sama. Kemudian ada sistem operasi distributed atau terdistribusi, yaitu sistem yang mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Setiap komputer tersebut memiliki prosesor mandiri sehingga mampu mengolah berbagai data secara terpisah, kemudian hasil pengolahan tadi digabungkan menjadi satu penyelesaian total. Masuk ke materi kedua, yaitu scheduling atau penjadwalan. Scheduling atau penjadwalan adalah satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi yang melibatkan kernel, aplikasi, dan proses terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Scheduling dan penjadwalan digunakan pada multiprocessing dan multitasking di dalam komputer. Terdapat beberapa jenis scheduling. Yang pertama, penjadwalan jangka panjang, yaitu penjadwalan jangka panjang bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam kelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Penjadwalan ini terjadi ketika suatu proses yang baru diciptakan dan masih berlokasi di dalam HDD atau hard disk. Kemudian penjadwalan jangka menengah, yaitu penjadwalan yang adalah suatu keputusan menambah suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Scheduling ini terjadi pada saat swapping. Kemudian penjadwalan jangka pendek, yaitu keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah disiapkan. Oke, mungkin untuk bagian pertama sekian dari saya. Untuk bagian berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayub Rahmanda. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi memori management. Apa itu memori management? Memori management adalah bentuk pengelolaan memori pada komputer yang bertujuan untuk menyediakan atau mengalokasikan memori untuk proses yang diminta dan membebaskan kembali ketika tidak diperlukan.
Pada komputer zaman sekarang, di mana memerlukan beberapa proses untuk dieksekusi secara bersamaan, maka diperlukan memori manajemen yang baik, yaitu yang dapat menjalankan sebanyak mungkin proses secara efisien pada memori. Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk yang dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Adapun proses swapping yaitu proses yang dialihkan ke disk dan hanya memasukkan proses-proses yang siap dieksekusi ke memori utama. Partitioning adalah proses penyekatan, pemisahan, atau pembagian memori menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Tujuan penggunaan partisi di dalam tabel agar mempercepat respon query database dan mempermudah manajemen aktivitas yang berhubungan dengan backup dan pemeliharaan indeks. Paging. Apa itu paging? Paging memungkinkan memori utama untuk menggunakan data yang berada di perangkat penyimpanan sekunder. Data-data ini disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder sebagai blok dengan ukuran yang sama yang disebut halaman. Paging memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan data yang tidak sesuai dengan memori utama. Ketika suatu program mencoba mengakses halaman, pertama-tama tabel halaman diperiksa untuk melihat apakah halaman itu ada di memori utama. Tabel halaman memuat detail tentang di mana halaman disimpan. Jika tidak ditemukan, sistem operasi pertama kali menemukan di mana halaman tertentu disimpan dalam penyimpanan sekunder dan kemudian membawanya ke bingkai halaman kosong di memori utama. Kemudian memperbarui tabel halaman untuk menunjukkan bahwa data baru ada di memori utama dan mengembalikan kontrol ke program yang awalnya meminta halaman. Segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah skema manajemen memori dengan cara membagi memori menjadi segmen-segmen. Dengan demikian, sebuah program dibagi menjadi segmen-segmen. Segmen adalah sebuah unit logis, yaitu unit yang terdiri dari beberapa bagian yang berjenis sama. Contoh, program utama, variabel lokal, prosedur, dan sebagainya. Beberapa dengan halaman, ukuran tiap segmen tidak harus sama dan memiliki ciri tertentu. Ciri tertentu itu adalah nama segmen dan panjang segmen. Nama segmen dirujuk oleh nomor segmen, sedangkan panjang segmen ditentukan oleh offset. Virtual memory atau memori virtual adalah memori yang dapat dibuat oleh user yang digunakan oleh aplikasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder seolah-olah ia menggunakannya sebagai RAM fisik. Virtual memory menggabungkan RAM komputer Anda dengan ruang sementara pada memori sekunder. Virtual memory dapat berupa paging, swapping, maupun segmentasi. Dan yang terakhir adalah Translation Look-Aside Buffer atau TLB. Apa itu TLB? TLB merupakan cache memory yang digunakan dalam memory management untuk meningkatkan kecepatan translasi virtual address. Dapat disimpulkan bahwa TLB merupakan cache memory yang menyimpan translasi terbaru dari memori virtual ke alamat fisik untuk pengambilan lebih cepat. Ketika alamat memori virtual direferensikan oleh sebuah program, pencarian dimulai pada CPU pertama, periksa instruksi cache. Jika memori yang dibutuhkan tidak ada dalam cache, sistem harus mencari alamat memori fisiknya. Pada fase inilah TLB diperiksa untuk referensi cepat ke lokasi di memori fisik. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang manajemen memori. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizky. Ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang operating system support pada bagian ARM Memory Management.
ARM menyediakan arsitektur sistem memori virtual yang serbaguna, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari desainer sistem yang tertanam. Sistem memori organisasi. Hardware Virtual Memory Translation menggunakan satu atau dua tingkat double untuk terjemahan dari virtual ke alamat fisik seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Translation Look Aside Buffer TLB adalah cache dari entry table ke alamat terakhir. Jika entry tersedia dalam TLB, maka TLB langsung mengirimkan alamat fisik ke memori utama untuk operasi membaca atau menulis. Data dipertukarkan antara proses dan memori utama melalui cache. Jika sekelompok cache yang logis digunakan, lalu persediaan ARM yang langsung dibawa ke alamat cache sebaiknya dimasukkan ke TLB saat terjadi kegagalan. Entry dalam translation table juga termasuk sedikit kontrol akses yang menentukan apakah suatu proses dapat mengakses bagian tertentu dari memori. Jika akses ditolak, akses kontrol hardware proses dan membatalkan sinyal ke prosesor RAM. ARM mendukung akses memori berdasarkan pengenai section atau packs. Yang pertama super section, yang kedua section, yang ketiga large packs, yang keempat small packs. Translation table dilakukan di memori yang utama yang memiliki dua tingkat. Yang pertama first level table memegang section dan super section, dan juga petunjuk menuju second level table. Yang kedua second level table memegang keduanya, besar kecilnya packs translation. Memory Management Unit (MMU) menerjemahkan alamat virtual yang dihasilkan oleh prosesor ke alamat fisik untuk mengakses memori utama dan juga memperoleh dan memeriksa izin akses. Sebuah prosedur 2-packs pencarian yang serupa digunakan untuk halaman yang besar. Untuk bagian super section hanya membutuhkan pack L1 table. Manajemen format memori. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari skema manajemen memori, kita mempertimbangkan format kunci. Untuk memori yang terstruktur menjadi packs membutuhkan akses second level table. Dari packs entry L1 berisi petunjuk ke pack L1. Untuk small pack, entry L2 berisi petunjuk 20 bit untuk alamat dasar alamat 4 KB di memori utama. Parameter memori ARM. Yang pertama access permission AP atau AP, dan access permission extension atau APX. Yang kedua bufferable bit. Yang ketiga cacheable bit. Yang keempat domain bit. Yang kelima not global. Yang keenam SAS. Yang ke-7 should be 0. Yang ke-8 type extension. Yang ke-9 execute never. Jarak ruang alamat fisik dapat diperluas hingga 8 halaman tambahan. Jumlah bit tambahan tergantung penerapan penambahan bit ini. Bit ini diartikan sebagai memperluas ukuran memori fisik. Akses kontrol. Akses kontrol bit AP di setiap tabel entry akses kontrol di wilayah memori dari memberikan proses. Wilayah ini di memori dapat ditunjuk tidak ada akses read only atau read write. ARM juga memperkerjakan konsep dari sebuah domain yang merupakan kumpulan section atau packs yang memiliki izin atau akses tertentu. Dua jenis akses domain yang didukung. Yang pertama klien, yaitu pengguna domain yang harus memperhatikan hak akses dari individu atau halaman yang membentuk domain tersebut. Yang kedua manajer, kontrol perilaku dari domain, dapat memotong akses untuk entry table dalam domain tersebut. Salah satu program dapat menjadi klien dari beberapa domain dan manajer dari beberapa domain lainnya, dan tidak memiliki akses ke domain yang tersisa. Hal ini memungkinkan perlindungan memori yang fleksibel untuk program yang mengakses sumber daya memori yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.